berada dalam penggembalaan karena tertarik sama firman. Bukan tertarik yang aneh-aneh. Bukan tertarik jabatan gereja, bukan. Bukan tertarik pangkat, bukan. Bukan tertarik harta, bukan. Bukan tertarik hanya soal kebutuhan lahiriah, bukan. Tapi karena mendengar suara firman, dia tangkap, dia ikut. Inilah pengharapan kami di dalam Kristus. Haleluya Tuhan. Kami tidak akan goyah. Amin. Oleh sebab itu kami bersyukur anugerah kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya. Yang masih mendorong, menuntun untuk kami tetap berada dalam kehendak Tuhan. Berikan kami firman-Mu sore hari ini ya Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus. Untuk diberi kemampuan dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat sore, selamat hari Minggu bagi kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Oleh kemurahan Tuhan, saya dan saudara diberikan kekuatan dan kesempatan untuk boleh ada bersama-sama dengan saudara di tengah-tengah ibadah pada sore hari ini. Tentu ini semua tidak lain dan tidak bukan hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari tetap kita hargai anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada saya dan kepada saudara sekaliannya. Saya terus mengajak sidang jemaat, mari berjalan di dalam terang Tuhan. Ya, ini tema pemberitaan firman Tuhan, tema besar kita sepanjang tahun ini ya. Mari berjalan di dalam terang Tuhan ya. Dan tentu sore hari ini saya mengajak jemaat Tuhan dalam tujuan khotbah saya dengan berjalan di dalam terang Tuhan. Saya dan saudara benar-benar mendapatkan hidup milik pusaka yang disediakan oleh Tuhan. Ya, kita masuk kota Yerusalem yang baru. Saya sudah terangkan dalam ibadah yang lalu, ya, masuk kota Yerusalem yang baru. Berarti kita masuk ke kota tanpa malam, sekaligus kota tanpa ratap tangis dan pergabungan. Tidak ada lagi di sana. Ya, segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Ya, jadi itulah puncak pengikutan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Namun supaya sampai ke sana, kita harus terus memperhatikan firman Tuhan. Ya, orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan, ini orang-orang yang akan lolos. Karena akan diberi Tuhan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Tadi pagi saya sudah sampaikan
nubuat kitab Amos pasal 8 ayat 9 saudara, dan seterusnya. Ya, selagi masih ada terang firman Tuhan, hargailah terang firman Tuhan itu. Sebab nanti di ayat 9 Amos 8 ayat 9 ini sesuatu yang akan terjadi kelak di tengah-tengah dunia kita ini. Coba dibacakan, Pak. Ayat 9. Ya. Pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Ya, terus. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan. Ya. Dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Teruskan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Ya. Hari yang pahit pedih. Jangan sampai gereja Tuhan masuk ke sini. Ke hari yang disebut hari yang pahit pedih. Ya. Kenapa sampai disebut hari yang pahit pedih? Karena matahari seharusnya masih bersinar pada siang hari. Bumi seharusnya belum gelap selagi hari cerah. Tapi kalau sudah kegelapan menguasai dunia, dunia bagaikan berada pada suasana matahari yang sudah terbenam. Ya. Kalau kegelapan sudah menguasai dunia ini, tentu kegelapan dosa yang akan puncaknya, ya, kegelapan dosa itu arahnya adalah kepada di mana antikris 100% berkuasa di dunia. Ya. Ini akan membuat suasana dunia bagaikan matahari sudah terbenam. Tidak ada harapan lagi. Ya. Semua sudah selesai. Siang sudah berubah menjadi gelap, padahal masih hari cerah. Ya. Suasana berubah. Seluruh kebanggaan manusia nggak ada artinya. Di sini disebut, aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Ini situasi akhir zaman yang mengerikan. Saat dunia dalam kuasa kegelapan, manusia masih berusaha juga mencari jalan keluar. Itu ditulis di dalam ayat 11 dan seterusnya. Manusia akan berusaha mencari jalan keluar melalui firman Tuhan. Tapi di sini tidak ditemukan lagi firman Tuhan. Sekalipun mencari kemana-mana, mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari timur, dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Ini musibah yang besar sekali akan melanda dunia. Satu kali nanti, firman Tuhan tidak lagi ditemukan manusia untuk menemukan jalan keluar. Ya. Kalau sekarang masih ada jalan keluar, kita belum buntu, saudaraku. Pintu kesempatan untuk ditolong Tuhan belum tertutup.
pintu keobahan, pintu untuk diberkati Tuhan, pintu untuk dilindungi Tuhan sampai hari ini masih terbuka bagi setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Tapi nanti saudara, saat seperti matahari sudah terbenam pada siang hari, saat kegelapan sudah menguasai, saat hari masih cerah. Dan waktu itu adalah waktu kepahitan yang disebut hari yang pahit pedih. Orang sebenarnya masih ingin mendapat jalan keluar. Tapi jalan keluar itu yang sudah jauh. Karena Tuhan sudah tutup kesempatan untuk menemukan jalan keluar. Tuhan tidak mau lagi memberi pertolongan. Oleh sebab itu saudaraku, saya mau tekankan pada sore hari ini, pertahankan milik pusakamu dengan berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Pertahankan apa yang bisa engkau miliki, yang sudah dijanjikan Tuhan menjadi bagian saudara, selagi masih ada waktu. Selagi matahari belum terbenam menurut kitab Amos ini. Selagi masih hari cerah, belum dikuasai kegelapan. Mari berjuang mempertahankan milik pusaka yang dijanjikan Tuhan. Itulah kota Yerusalem yang baru. Di mana tempat kita untuk dapat mempertahankan milik pusaka yang dijanjikan Tuhan? Kalau dalam ibadah di gereja kita tadi pagi saya sudah tekankan, Anda harus melekat kepada Tuhan. Yang pertama dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Melekat kepada Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, melekat kepada firman Tuhan yang murni. Ya. Saudara harus melekat kepada firman Tuhan yang murni. Dan yang ketiga, jangan menerima firman Tuhan yang bercampur dengan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Kalau saudara belajar kitab Imamat, kitab Imamat adalah kitab hukum. Hukum rohani yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel. Hukum rohani yang harus dikerjakan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Sekaligus hukum dalam beribadah, melayani dan berkorban. Itu tertulis dalam kitab Imamat. Maka Imamat pasal 24 saya bagi dengan 3 bagian cerita. Cerita yang pertama, supaya pelita tetap menyala. Cerita yang kedua, supaya meja roti atau roti sajian harus murni. Ya. Cerita yang ketiga, penghujat nama Tuhan dihukum dan lain-lain kejahatan. Dan penghujat nama Tuhan ini diwakilkan dengan persekutuan orang Mesir dan orang Israel. Akhirnya terjadi perkelahian. Ya. Mesir dan Israel. Ya. Apa yang menjadi sasarannya? Tuhan dihujat.
Kenapa terjadi penghujatan kepada Tuhan? Karena bercampur antara Mesir dan Israel. Ya. Maka dunia ini, perkara-perkara dunia ini tidak boleh dicampur adukan dengan perkara-perkara yang rohani. Oleh sebab itu, 3 poin ini sangat penting. Harus menjadi perhatian kita. Terutama saudaraku, keterikatan kita kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Jadi kalau ada Roh Kudus, Anda terikat dengan Roh Kudus, Anda akan terus mengalami keubahan demi keubahan. Kalau saudara terikat dengan Roh Kudus, Anda akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Anda terus terikat dengan Roh Kudus, saudara akan dikuasai Roh Kudus. Dipenuhi, dipimpin, dan dikuasai. Tapi banyak orang Kristen hanya puas 1 kali dipenuhi, tapi tidak mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Bahkan puas hanya dipimpin oleh Roh, tidak mau dikuasai oleh Roh Tuhan. Seharusnya kita memiliki 3 poin. Dipenuhi, dipimpin, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua, keterikatan kita dengan Tuhan di dalam firman Tuhan yang murni. Kalau kita tidak terikat dengan firman Tuhan yang murni, otomatis kita akan terbuang. Suka atau tidak suka, kehidupan yang tidak terikat dengan firman Tuhan yang murni pasti tercampakkan. Maka saya selalu mengajak jemaat, pelihara firman yang murni tetap ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam Imamat pasalnya yang ke-24, kalau kita lihat dari ayat 5, harus tepung yang terbaik. Ini berbicara firman yang murni. Ayat 5. Ayat 5. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 epa. Iya. Setiap roti bundar dari 2/10 epa. Jadi bahan baku daripada roti bundar itu tepung yang terbaik. Ya. Supaya mendapatkan ukuran tepung yang terbaik, ada angka 2/10 epa. Membayar harga 2 kali lipat. Tidak cukup hanya 1/10, tapi 2/10. Kalau mau dapatkan yang murni, firman yang murni, tepung yang terbaik untuk menjadi makanan kita dalam mempertahankan milik pusaka kita, itulah kota Yerusalem yang baru. Harus mau membayar harga 2 kali lipat. Yang digambarkan bagaikan 2/10 epa. Ini bahan baku untuk mendapatkan roti yang terbaik.
untuk menjamin kehidupan saya dan kehidupan saudara tidak terbuang, terlempar. Yehezkiel pernah mendapat nubuat dari Tuhan. Dia harus makan roti selama 390 hari, saudara. Tapi sayang sekali, roti yang dimakan oleh Yehezkiel adalah menggambarkan roti yang akan dikonsumsi oleh bangsa Israel, yang membuat mereka dicampakkan Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan yang tidak murni, suka atau tidak suka, itu melemparkan kita ke pembuangan. Keluar dari rencana Tuhan. Bagaimana model roti yang tidak murni itu di dalam kitab Yehezkiel? Coba kita lihat dulu kitab Yehezkiel. Ya. Saya mau kasih tunjuk kepada saudara roti yang tidak murni itu dalam kitab Yehezkiel pasal 4 ayat 9 dulu. Ayat 9. Ayat 9. Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan, dan sekoi, dan taruhlah dalam satu periuk, dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Iya, selama engkau berbaring pada sisimu. Selama berbaring pada sisi. Dalam terjemahan, selama engkau berbaring di sebelah kiri. Apa yang didapatkan di situ? Saudara, dalam Amsal pasal 3 ayat 16, sebelah kanan berbicara panjang umur. Sebelah kiri berbicara kekayaan dan kehormatan. Selama kita hanya berfokus nyaman mencari kekayaan dan kehormatan, wah ini bahaya sekali. Kita bagaikan merebut perkara di sebelah kiri. Gitu ya Pak. Amsal dulu. Pasal 3 ayat 16. Ayat 16. Ya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Ya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya. Jangan cari Tuhan hanya tangan kiri yang Anda rebut. Tapi rebutlah yang terpenting. Jadi Yehezkiel berbaring di sisi dengan persediaan roti, tapi rotinya apa? Roti yang bercampur, campur jelai, campur kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan dan sekoi. Padahal kebutuhan utama untuk kita bisa tertolong adalah harus menikmati roti yang murni dari tepung yang terbaik, yang bahan bakunya ditakar, diukur 2/10 epah. Akibatnya makanan seperti ini disebut roti najis. Firman yang akan melemparkan kita kepada pembuangan. Terus ayat Yehezkiel 4 tadi sekarang dilompat ayat 12. Ayat yang ke-12. Ya. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Di atas mana?
kotoran manusia Teruskan. yang sudah kering di hadapan mereka. Waduh. Menjijikkan ya. Masa membakar roti di atas kotoran manusia yang sudah kering. Ya. Ini suatu kenajisan, saudaraku. Ya. Jangan kita mengkonsumsi makanan yang berkaitan dengan kenajisan. Ya. Terus Pak. Selanjutnya Tuhan berfirman, Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Iya. Jadi kalau orang mengkonsumsi roti najis seperti yang digambarkan lewat Yeskel ini, itu tanda-tanda orang itu telah terbuang. Telah tercampak, saudaraku. Telah keluar dari rencana Tuhan. Tuhan tidak mau saudara tercampak. Tuhan tidak mau satu orang pun kita binasa. Makanya perlu melekat. Perlu terikat dengan Tuhan kepada firman yang murni. Dan firman yang murni itu dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 20 sampai 21 diterangkan Paulus kepada Timotius demikian. Coba Ayat 20 sampai 21. ya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Ya, terus Hindarilah omongan yang kosong ya, dan yang tidak suci, terus dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. pengetahuan. 3 poin harus dihindari agar terpelihara firman Tuhan yang murni dalam hidup kita. Kepada Timotius dikatakan, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Jangan rusak firman Tuhan yang murni. Jangan rusak kebenaran firman Tuhan yang murni. Ada 3 poin yang merusaknya. Yang pertama adalah hindarilah omongan yang kosong. Yang tidak berbobot. Yang tidak mengandung firman Tuhan, penuh dengan firman Tuhan. Kalau disebut omong kosong itu artinya nggak benar. Hindarilah firman-firman yang nggak benar. Peliharalah yang benar di dalam hati saudara. Yang kedua, yang tidak suci. Jadi saudara, kita hindari makanan rohani yang model begini. Dan yang ketiga, pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Nah, ini paling banyak ini saudara. Kenapa orang suka kali argumen? Firman Tuhan pun diargumen, firman Tuhan pun dikritik. Firman Tuhan hanya dibawa sebagai suatu ilmiah. Kalau diilmiahkan, saya seringkali berkata, gak masuk akal. Orang buta bisa melihat, gak masuk di akal. Orang timpang bisa berjalan, gak masuk di akal. Dari 5 roti, 2 ikan gak masuk di akal. Orang 5.000 kenyang, sisa 12 bakul. Matematika apa yang bisa memberikan jawaban tentang itu? Nggak masuk di akal. Air berubah jadi anggur, nggak masuk di akal.
Oleh sebab itu, hindarilah. Bukan saja omongan yang kosong, bukan saja yang tidak suci, pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Seringkali ini pendapatku. Tidak mau tunduk kepada kebenaran firman. Tidak mau mengakui Alkitab adalah firman Tuhan sepenuhnya, yang mengajar, yang mendidik, yang menyatakan kesalahan. Kalau bisa di Alkitab pun dia putar kalau bisa. Dia setel menurut seleranya. Ketika nggak sesuai dengan seleranya dikatakan, oh firman Tuhan itu nggak cocok untukku. Firman Tuhan itu nggak guna bagiku. Firman Tuhan itu tidak jadi berkat bagiku. Kenapa nggak jadi berkat? Karena dilawan oleh pendapatnya, dilawan oleh pengetahuannya. Dia tidak tunduk kepada hikmat Tuhan. Dia tidak tunduk kepada rencana Tuhan. Maka kepada Timotius Paulus katakan, hindarilah. Ini bagaikan roti najis, saudara. Sama dengan apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 16 sampai 18. Diulang kembali. Ini yang bisa membuat orang tergelincir, saudara. Coba ayat 16. Ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Jadi nambah orang jadi bebal, saudara. Ya. Jadi kalau kita makan roti najis, firman Tuhan yang sudah tercampur dengan hal-hal yang lain, ini bahayanya apa? Menambah kefasikan, menambah kebodohan. Dia pikir dia pinter, padahal sebenarnya oleh karena pengajaran yang salah yang dia konsumsi, sudah menjerumuskan dia makin lama makin bodoh, makin lama makin jauh dari Tuhan, sejajar dengan sebutan orang fasik. Kenapa? Terus, Pak. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Oh, jadi perkataan mereka menjalar. Nular terus. Seperti penyakit kanker. Saudara tahu? Sebagian besar penyakit kanker di dunia hampir tidak tersembuhkan. Apalagi kalau stadiumnya sudah stadium 4, saudara. Ya. Dan menurut ilmu pengetahuan, penyakit kanker itu tidak sembuh, hanya ditidurkan. 1 kali bisa bangun kembali. Maka makanan orang penyakit kanker itu dijaga ketat, saudara. Jangan menimbulkan sesuatu yang membangkitkan. Makanya kalau orang-orang yang pernah penyakit kanker, itu kalau tidak dijaga, wah bisa muncul kembali. Ya. Jadi firman Tuhan yang nggak murni, itu disejajarkan dengan mengkonsumsi penyakit. Menjalar, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Kanker, makanya saudara, jangan buka peluang terhadap firman Tuhan yang tidak murni. Saya melihat akhir-akhir ini, saudaraku, dengan bergairahnya manusia melalui medsos. Kadang-kadang gak ada filter lagi. Tidak bertanya lagi ke gembala. Konsumsi langsung. Dan yang lebih parah, langsung share kepada orang lain. Mau hoax,
belum teruji kebenarannya, kirim sama kawan. Ya. Bahkan seringkali juga dikirimin kepada saya supaya disebarkan kepada orang lain. Aduh saudara, kalau nggak ada filter sama kita untuk menahan lajunya penularan ini. Sekarang orang kan yang paling ditakuti kan penularan COVID-19. Tapi jangan lupa penularan penyakit kanker rohani, virus rohani, ini lebih berbahaya dibandingkan COVID-19. Ini bisa membunuh roh, jiwa, dan tubuh kita. Kalau COVID-19 paling bisa membunuh tubuh kita. Tapi tidak bisa menghilangkan hidup kekal kita. Kalau saudara mati di dalam Tuhan, saudara akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau ini penyakit kanker ini membuat orang nyimpang. Terus Pak. Ya. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Piletus. Iya. Ada yang seperti yang diingatkan firman Tuhan ini, penyebab penyakit kanker itu. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Piletus. Terus yang telah menyimpang dari kebenaran. Iya, menyimpang dari kebenaran. Terus dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Iya. Ini contoh dan model perkataan yang menular seperti penyakit kanker. Membawa orang menyimpang, membawa orang terbuang dari rencana Tuhan. Jadi dalam nubuat Yehezkiel, bangsa Israel mengalami pembuangan. Karena apa? Mengkonsumsi selama 390 tahun roti najis yang dibakar di atas kotoran manusia. Ini bahaya, saudara. Makanya gereja Tuhan tidak boleh main-main dalam keterikatan dengan Tuhan melalui pengajaran. Maka saya mau mengajak jemaat Tuhan, tempatkan dirimu dalam keterikatan dengan Tuhan melalui Roh Kudus, melalui firman Tuhan, melalui penyembahan dalam konteks penggembalaan. Itu sebabnya saudaraku, tempat yang aman, saudara harus berada di ruang lingkup penggembalaan yang benar. Ini berkat untuk menolong dan memberkati saudara dan saya. Itu sebabnya jangan jauh dari ibadah dalam konteks penggembalaan yang benar. Dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 7 sampai ayat 8, mari kita lihat. Kidung Agung pasal 1 ayat 7 sampai 8. Ayat 7 sampai 8. Ya. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari, karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Iya, terus. Jika engkau tahu, hai jelita di antara wanita,
ikutilah jejak-jejak domba. Domba terus. Dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Iya. Kalau mau tertolong, tempatkan hidupmu, tempatkan hidup kita di dalam konteks penggembalaan yang benar. Dan kalau kita lihat saudaraku, yang paling berkepentingan menuntun domba adalah penggembalaan. Penggembalaan adalah tempat menuntun supaya domba masuk lewat dia. Supaya apa saudaraku? Supaya terjaga lewat penggembalaan, termasuk tongkat gembala. Tongkat gembala itu kalau dulu pakai tongkat benaran, kalau sekarang pakai suara. Pakai firman Tuhan, itulah suara, itulah tongkat gembala. Kenapa saudara? Ya. Jangan sampai memancing domba-domba masuk dalam penggembalaan dengan cara yang salah. Harus lewat suara. Yohanes 10 ayat 3 sampai 5 berkata. Coba. Yohanes 10 ayat 3. Ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Terus. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Iya. Jadi memancing gembala masuk dalam penggembalaan adalah suara, harus firman. Tapi akhir zaman ini beda saudaraku. Ada orang memancing-mancing jemaat pakai sembako. Pakai lain-lain cara. Tapi sebenarnya penggembalaan yang benar itu, domba-domba dibawa masuk ke dalam karena gembala yang membuka pintu dan gembala memperdengarkan suaranya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Tapi saudara, hari-hari ini coba lihat dunia kita sekarang. Aneh saudaraku, memancing orang dengan cara-cara yang bisa memenuhi selera. Oleh sebab itu saudara, kenapa harus memancing dengan domba itu dengan suara gembala? Terus ayat 4 Pak. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Iya, terus. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi ngikut gembala, berada dalam penggembalaan karena tertarik sama firman. Bukan tertarik yang aneh-aneh. Bukan tertarik jabatan gereja, bukan. Bukan tertarik pangkat, bukan. Bukan tertarik harta, bukan. Bukan tertarik hanya soal kebutuhan lahir, bukan. Tapi karena mendengar suara firman, dia tangkap, dia ikut. Jadi Alkitab memberikan pelajaran supaya kita berada di tempat yang aman. Mengkonsumsi firman Tuhan yang murni dalam penggembalaan. Kita harus sebagaikan domba yang mendengar suara gembala. Ayat 5 sekarang. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Iya, kalau suaranya asing, bukan suara penggembalaan, mereka tidak ikuti. Itulah domba-domba yang tergembala. Terus Pak. Malah mereka lari daripadanya. Lari, bukan malah dekat saudaraku. Oh, ini bukan suara penggembalaan.
Ini bukan suara yang membawa kita ke tempat yang aman, tempat yang benar, tempat untuk hidup kita terlindungi. Seharusnya ketika kita mendengar suara yang lain, saya tidak bisa ke sana, saya harus di sini karena saya harus mendengar suara penggembalaan. Sedikit saja kita buka peluang, saudaraku. Sebenarnya kita terseret, terbuang dari rencana Tuhan. Banyak orang setengah jalan undur dari Tuhan. Sayang, habiskan waktu puluhan tahun hanya karena suara asing sedikit saja yang bagaikan roti bundar yang bercampur. Campur jelai, campur kacang merah, campur semua, dibakar lagi di atas kotoran manusia. Bangga lagi memakan itu. Seharusnya kan jijik loh. Mau saudara makan makanan yang dimasak di atas kotoran manusia. Tapi ini gambaran bagaimana kehidupan Israel yang tidak mempertahankan firman yang murni, pengajaran yang murni, sehingga mengkonsumsi roti najis yang membuat mereka dibuang oleh Tuhan. Anda dan saya bisa dipertahankan Tuhan. Pertama melalui kuasa Roh Kudus. Yang kedua melalui firman Tuhan yang murni. Dan yang ketiga dengan kasih yang membuat kita terikat dengan Tuhan selama-lamanya. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, yang gak bisa lepas. Coba ada kasih, gak akan lepas saudara. Kalau Anda mengasihi Tuhan, tak akan mau saudara melepaskan Tuhan. Apapun risikonya. Nyawa saudara sendiri akan saudara pertaruhkan kalau Anda cinta Tuhan. Terlalu kecil yang lain-lain kita pertaruhkan. Tenaga, waktu, harta, terlalu kecil kita berikan untuk Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan. Makanya para rasul rela mati karena nama Tuhan. Stefanus rela dirajam pakai batu karena nama Tuhan. Petrus rela disalibkan dengan kepalanya, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Dan Alkitab memberikan catatan. Rasul-rasul itu mengalami aniaya yang luar biasa. Tapi karena mereka sudah cinta Tuhan. Setelah mereka sadar bahwa mereka dicintai oleh Tuhan. Dan mereka balas dengan cinta Tuhan. Mereka menjadi murid-murid yang mempertaruhkan hidupnya untuk mengasihi Tuhan. Di dalam penggembalaan, kunci kita untuk berada di dalam Tuhan. Sekaligus masuk hitungan. Kalau enggak jadi domba-domba dalam penggembalaan, kita enggak tergolong masuk hitungan. Coba sebentar kita lihat. Ya. Kita terhitung karena kita menjadi domba gembalaannya. Ya. Yehezkiel 20 ayat 37. Ya. Yehezkiel pasal 20 ayat 37. Ayat 37. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Aku akan membiarkan kamu lewat dari tongkat gembalaku. Terus. Dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Jadi kita masuk kandang perlindungan Tuhan. Kandang untuk menyembunyikan kita dari serangan binatang buas. Kandang untuk melindungi kita dari antikris yang akan datang.
Tuhan membuka pintu. Di sini disebut, saudara, aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke dalam kandang. Jadi kita nggak bisa masuk perlindungan Tuhan kalau nggak tergembala. Nggak bisa. Jangan mimpi dilindungi Tuhan. Hidup saudara, termasuk ekonomi saudara, kalau hidup di luar penggembalaan yang benar. Jangan mimpi, saudara. Orang-orang yang berhak mendapat perlindungan adalah orang-orang yang tergembala dengan firman. Orang-orang yang berhak mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Maka saudara, kita ini harus domba yang berada dalam kandang. Di luar kandang sudah banyak musuh. Apalagi ada serigala-serigala dan binatang-binatang buas yang tidak menyayangkan kawanan domba itu. Sudah mengintip kita. Tapi Tuhan sediakan tongkat gembala supaya kita boleh masuk kandang. Sudah Tuhan sediakan Yesus Kristus sebagai gembala agung untuk menyediakan perlindungan bagi saya dan bagi saudara. Dan bukan hanya masuk kandang, saudaraku, dihitung. Bukan gitu dikatakan, Pak? Menghitung. Dengan Menghitung kamu. jadi masuk hitungan. Yang di luar kandang itu nggak masuk hitungan. Yang masuk hitungan adalah yang di dalam kandang. Di luar kandang itu bukan milik Tuhan, bukan milik gembala. Yang di dalam. Berbahagialah saudara, Yesus telah memberikan kita kesempatan masuk ke dalam kandang. Sehingga kita semua masuk hitungan. Makanya kalau udah masuk hitungan, satu pun hilang dicari. Bukankah dulu ada lagu kita itu kan, kalau lagu Batak itu. Akabiru biru napungui. Holan sadana nalilui. Udah lupa ini bahasa Batak ini. Artinya ada 99 domba-domba. Satu saja hilang dicari. Karena udah masuk hitungan. Kalau nggak masuk hitungan, nggak perlu dicari. Kalau saudara dan saya sudah masuk hitungan, walaupun mungkin Anda cacat, atau timpang, atau sedang terluka, atau sedang mengalami sakit penyakit, pasti dicari mana yang satu lagi. Tuhan akan cari hidup saudara. Dimanapun Anda berada, Tuhan akan temukan saudara kembali. Kalau sudah masuk hitungan. Makanya kalau kita sudah tergembala, saudara, oh, perhatian khusus Tuhan akan diarahkan kepada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Pasti gembala agung akan keliling-keliling. Nah, satu lagi. Dia tinggalkan 99 untuk mencari satu. Itu sampai dinyanyikan. Tuhan tidak mau satu pun terhilang. Asal sudah masuk hitungan. Sudah masuk rencana Tuhan. Dia ketor, dia cari semua. Apakah dimakan binatang buas? Atau sedang tertinggal karena sakit, dan lain-lain, saudara.
gembala akan mencoba mencarinya sampai ditemukan. Itu konsep Tuhan dalam menyelamatkan kita. Bayangkan loh, untuk mencari kita, dia turun dari sorga. Dia korbankan nyawanya. Maka dia disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam ayat lain disebut anak domba yang telah tersembelih. Anak domba yang telah tersembelih. Dengan kata lain, dia mensejajarkan dirinya dengan domba yang rela dikorbankan demi saya dan saudara sekalian. Oleh sebab itu tempat yang aman Tuhan sediakan penggembalaan supaya saya dan saudara terikat kepada firman, terikat kepada Roh Kudus, sekaligus terikat kepada kasih Allah dalam doa dan penyembahan. Kalau udah terikat gitu saudara, nggak perlu takut lagi kita dengan roti najis, nggak perlu takut. Nggak perlu lagi kita takut dengan penyakit menular. Ya. Sebab Mazmur 91 mengingatkan kita soal itu saudaraku. Mazmur 91 mengingatkan kita dengan melekatnya kita dengan Tuhan. Tuhan menjadi pembela dalam kehidupan kita. Coba kita lihat dulu ayat 5. Ayat 5. Mazmur 91 ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Ya, terhadap panah yang terbang di waktu siang, teruskan. terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, Ya, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. ya, termasuk hari-hari ini. Penyakit menular ini kan belum selesai saudaraku. Ya, kita dengar percepatan penularannya jauh lebih cepat dari Delta. Ya, Omikron yang berasal dari Afrika Selatan, saudara. Ya. Tapi saudara ingat, kita diingatkan firman Tuhan. Supaya saya dan saudara tidak perlu takut terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terus, Walau 1000 orang rebah di sisimu, oh berapa orang? 1000. 1000 orang rebah di sisimu. Teruskan. Dan 10.000 di sebelah kananmu. Wah, ini kita menonton kematian loh. Ya, ini belum seperti ini ya. Belum digenapi nubuat ini 1000 orang, 10.000 di sisi kita. Tapi coba terus Pak. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. 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 Terus. Engkau hanya menontonnya Ya. dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Iya. Kenapa saudara? Ayat 14. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalau engkau melekat kepada Tuhan, melekat kepada kasih Tuhan, melekat kepada firman yang murni, melekat kepada kuasa Roh Kudus. Apa kata firman Tuhan? Maka aku akan meluputkannya. ya. Aku akan membentenginya. Terus Sebab ia mengenal namaku. diluputkan, dibentengi, dan diapain saudaraku? Diluputkan, dibentengi sebab ia mengenal nama Tuhan. Ini disediakan Tuhan. Di mana disediakan Tuhan ini? Saya mau katakan ketika kita melekat dengan Roh Kudus. Melekat dengan ajaran yang murni. Melekat dengan kasih Tuhan. Termasuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Maka inilah yang membentengi kehidupan kita. Saya rindu sidang jemaat Tuhan. Untuk menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ini. Perhatikan, pertahankan milik pusaka yang disediakan Tuhan untuk saudara. Dengan berjalan di dalam terang Tuhan.
pasti ada jaminan dari sorga untuk kita semua. Haleluya. 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 Kita tutup Alkitab kita sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara dengan segala kelimpahan kasih karunia-Nya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dengan bersyukur pada Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Musik. Kau sudah mengasihi kami. Kau sudah membela kami sampai sore hari ini. Ajar kami tetap cinta Tuhan. Bukan kami yang lebih dulu mencintai Engkau. Engkaulah yang sudah lebih dulu mencintai kami. Bapa di sorga. Oleh sebab itu kami rindu untuk tetap terikat dengan roh-Mu. Terikat dengan firman, terikat dengan kasih-Mu. Supaya kami tidak terlempar dan terbuang. Tapi Engkau pelihara kami sampai hari kedatangan-Mu. Kami juga berdoa, mampukan kami melewati masa-masa yang sukar dalam hidup kami. Sesukar apa, seberat apapun, kami yakin tangan Tuhan tidak kurang panjang. Telinga Tuhan tidak kurang tajam. Engkau mau mendengarkan kami dan memperhatikan kami semua. Tolong kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan semua keperluan Tuhan buka jalan. Tersedia mujizat-Mu. Ada jalan keluar yang tersedia. Kami juga berdoa secara khusus buat umat-Mu yang tinggal di Tanjung Uban. Kami tahu tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan. Buka jalan khusus untuk Bintan ini. Buka jalan Tuhan. Kami berdoa, mohon belas kasihan. Bahkan kami telah melihat ada banyak peluang-peluang. Bahkan turis sudah boleh diizinkan masuk ke Bintan. Bahkan juga perpindahan tempat pangkalan angkatan laut di Tanjung Uban ini. Sehingga kami yakin penduduknya akan bertambah. Dan anak-anak Tuhan akan dikumpulkan untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Biarlah gereja-Mu di tempat ini siap untuk menampung mereka. Terutama memberi makanan firman Tuhan yang menolong, yang mengenyangkan. Dan juga perusahaan-perusahaan yang lain. Kami berdoa Tuhan yang ada di Lobam, yang ada di Lagoy, di semua tempat. Engkau sendiri turut campur tangan. Dan terutama kami yakin Tuhan sanggup menolong kami menghadapi COVID-19. Karena Tuhan bersama dengan kami. Saya serahkan semua jemaat berada dalam perlindungan Tuhan. Berkatilah ibadah ini hari ini. Berkati ibadah yang akan datang. Berkati persembahan kami. Semua pelayan-pelayan yang di altar, di luar altar, Tuhan memberkati kami secara bersama-sama. Dan akhirnya kami terima berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Sorgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih membelah. Kita keluarga
Selamat hari Minggu, salam sehat, salam sejahtera, salam